A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardal Fatur Abdul Jabar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang VLAN dan VLAN trunking. Yang pertama, apa itu VLAN? Di sini ada PC dan switch, lalu terbagi menjadi beberapa divisi, yang di atas engineering, yang di tengah programming, dan yang paling bawah marketing. Kemudian masing-masing divisi memiliki VLAN, itu VLAN 10 engineering, VLAN 20 programming, dan VLAN 30 marketing. Kemudian masing-masing VLAN memiliki IP address, yaitu VLAN 10 dengan IP address 192.168.10.0/24, VLAN 20 192.168.20.20/24, lalu VLAN 30 192.168.30.0/24. Lalu masing-masing PC terhubung ke switch. Lalu masing-masing VLAN memiliki bandwidth, yaitu VLAN 10 dengan nama engineering 10 MB, VLAN 20 dengan nama programming 20 MB, dan VLAN 30 dengan nama marketing 30 MB. Nah, di sini VLAN akan bekerja karena memecah broadcast domain. Misalnya PC 1 dengan VLAN 30 ingin mengirim pesan ke switch, lalu switch akan mengirimkan ke VLAN 10, yaitu PC 2 dan PC 3, karena VLAN berfungsi untuk memecah broadcast domain. Lanjut ke praktik VLAN. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi dan saya akan mengkonfigurasi VLAN. Sini ada VLAN 10 dengan nama digital dan VLAN 20 dengan nama marketing. Oke, pergi ke switch, lalu ke CLI. Saya akan mengkonfigurasi VLAN. Enable, konfigurasi terminal, lalu masukkan VLAN 10. Lalu di sini masukkan nama VLAN-nya. Di sini saya menggunakan nama VLAN 10 dengan nama digital name digital. Lalu masukkan kabel port interface dari masing-masing PC VLAN. Oke, masukkan interface ketik switch port mode akses switch port switch cc VLAN 10. Lalu ke PC 2 dengan port interface, kita lihat FA02. Oke, ketikkan command from sway. Untuk melihat apakah port interface sudah terhubung ke switch, ketikkan command prompt do show VLAN brief, lalu enter. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dengan nama digital. Port interface-nya sudah aktif, yaitu 01 sama 2. Lalu kita masukkan yang VLAN 20. Oke,
exit, tekan VLAN 20 enter, name marketing. Sini saya menamai VLAN 20 marketing. Kalian bebas menamainya apa, lalu masukkan port interface yang terhubung dari PC ke switch 03 dan 04 X, lalu interface. Di sini saya menggunakan perintah range agar bisa langsung dan tidak satu-satu ketik FA /3 terus sampai dengan 4, tekan enter. Nah, di sini ketikkan switch mode ACC, switch ACC VLAN 20 enter. Nah, kita lihat dengan ketikan show VLAN brief. Oke. Nah, di sini VLAN 20 sudah aktif dengan nama marketing dan port interface yang terhubung yaitu FA03 dan FA04. Oke, lalu berikan IP pada masing-masing PC. Oke, di sini saya akan mencoba testing pada masing-masing VLAN. PC1 ke PC2. Oke, successful dari PC2 ke PC3. Oke, dari sekarang coba di VLAN 20 dengan PC3 dan PC4. Oke, successful. Dan PC4 ke PC3. Oke, sudah. Lalu di sini selanjutnya ada topologi dua jaringan. Oke, jika sudah, saya akan mengkonfigurasi konfigurasi VLAN pada switch ke layer 2. Oke, ke switch seperti yang pertama tadi, enable konfigurasi terminal, lalu ketikkan namanya VLAN 10, name digital, tekan enter, lalu kita masukkan kabel interface seperti VLAN 10. Ketikkan INT, saya pakai ditambahkan INT range ya agar bisa sekaligus FA0/1 sampai dengan 2, enter.
Kemudian ketikkan switch mode ACC ter switch ACC pilan 10. Nah, coba kita cek dulu bisa pilan brief. Nah, di sini sudah aktif ya di switch kedua pilan 10 dengan nama digital. Port interface-nya sudah terhubung. Lalu ke sekarang di PC 7 dan 8. Bentar. Oke. Ketik exit lalu pilan 20. Name-nya marketing. Di sini masukkan kabel interface yang terhubung INT range slash 3 sampai switch. Oh, salah. Switch CC pilan 20 blue so brief. Nah, di sini pilan 20 dengan nama marketing dan kabel interface yang terhubung ke switch 2 sudah aktif. Lanjut ke konfigurasi trunk. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana PC1 mengirim pesan ke PC5, yaitu berbeda switch dengan menggunakan kabel yaitu mode trunk. Di sini ke switch 1 ketika switch port mode trunk. Oh, salah. Switch port mode trunk. Sini konfigurasi terminal, lalu ketikkan kabel FA010, ketikkan INT FA0/10 ter switch port mode trunk. Nah, ini sudah aktif. Lalu pergi ke switch 2. Enable konfigurasi terminal. Lalu ketikkan kabel interface yang terhubung ke switch 1 dan switch 3, yaitu FA010. Interface FA0/10 switch port mode trunk. Oke, di sini sudah aktif. Nah, saya akan coba mengirim paket. Oh, belum hijau. Dari
sama-sama VLAN tetapi berbeda switch. Oke, di sini PC1 ke PC5 successful, lalu PC2 ke PC6 successful, PC3 yaitu VLAN 20 dengan nama marketing, PC3 dengan switch 1 ke PC7 switch 2. Oke, sudah. Lanjut ke terang allowed. Nah, di do show interface terang di sini ada bacaan VLAN allowed on terang. Ini adalah VLAN yang diizinkan untuk melewati terang FA010, dan sini ada bacaan VLAN allowed and active and management, artinya VLAN yang sudah melewati terang FA010. Nah, pada kali ini saya akan mencoba mengganti VLAN yang boleh diizinkan, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20 dengan nama digital dan marketing. Oke, ketikkan switch terang allowed. Dan interface Abnol. Nomor 10. Lalu ketikkan switch terang allowed VLAN. Ini isi dengan VLAN yang diizinkan, yaitu saya 10 dan 20. Enter, lalu cek do interface terang. Do show int terang. Nah, dapat diperhatikan VLAN allowed on terangnya yang boleh diizinkan adalah VLAN 10 dan 20. Oke, lanjut ke pengenalan switch layer 3. Nah, di sini saya akan menambahkan switch yang ini. Kemudian
Lanjut ke pengenalan switch layer 3. Nah, di sini sudah ada multi layer switch, yaitu perangkat jaringan yang berperforma tinggi yang menggabungkan fungsi switch layer 2 yang berbasis MAC address dan switch layer 3 yang berbasis IP address dalam satu perangkat. Multi-layer switch sering digunakan untuk interVLAN routing yang cepat di jaringan LAN, menyediakan kecepatan switching sambil menawarkan fungsionalitas peroutingan canggih seperti router tradisional. Lanjut ke konfigurasi terang pada switch layer 3. Oke, pergi ke switch layer 3 lalu ketikkan switch port mode terang. Switch port. Oh, ini masukkan kabel interface yang terhubung ke switch layer 3 terlebih dahulu. Nah, lalu ketikkan command switch port mode terang. Nah, di sini ada command rejected, artinya interface EPA010 tidak bisa menggunakan mode terang. Ini ada alasannya. Nah, protokol trunking ada dua, yaitu ISL dan IEEE 802.1Q. ISL adalah penandaan milik Cisco yang merupakan pendahulu dari 802.1Q. Telah tidak berlaku lagi dan tidak digunakan lagi. Nah, IEEE 802.1Q adalah enkapsulasi trunking standar industri saat ini dan biasanya merupakan hanya didukung pada saklar modern. Jadi ISL ini adalah milik Cisco dan IEEE 802.1Q adalah enkapsulasi trunking standar industri saat ini. Nah, lalu pergi ke switch layer 3. Sini tekan Nah, di sini tinggal ketikkan ditambah encapsulation, yaitu switch port mode terang, lalu ditambahkan encapsulation .1Q. Nah, di sini kita menggunakan terang encapsulation, di mana encapsulation itu adalah membungkus ya teman-teman. Jadi dia akan membungkus data atau membungkus sebuah VLAN dengan protokol menggunakan protokol .1Q. Nah, selanjutnya baru kita bisa menggunakan switch port mode terang. Switch port terang
encapsulation.1q. Nah, jika sudah, switch port mode terang selanjutnya switch port terang low-weight 2 low-weight pilan 2,3. Nah, itu perbedaan switch 2 dan multi-layer switch. Karena yaitu multi, jadi bisa menggunakan switch 2 dan switch layer 3. Oke, lanjut ke teori DTP, yaitu Dynamic Trunking Protocol. Nah, di sini ada sebuah tabel Dynamic Trunking Protocol. Di sini ada dynamic auto bertemu dengan dynamic auto akan menjadi mode akses. Nah, ini lalu dynamic auto bertemu dengan dynamic disable akan menjadi mode terang. Lalu dynamic auto bertemu dengan mode terang akan menjadi koneksi mode terang. Nah, lalu dynamic auto bertemu dengan mode akses akan menjadi mode akses. Nah, di sini ada dua buah switch. Yang pertama dynamic auto dan switch kedua dynamic disable. Dynamic auto bersifat menunggu dan dynamic disable bersifat mengajak. Nah, dynamic auto akan bernegosiasi dengan dynamic disable dan menjadikan kabel yang terhubung menjadi mode terang. Nah, di sini dynamic auto terhubung dengan kabel dengan mode terang. Nah, karena dynamic auto bersifatnya menunggu dan mode terang bersifatnya memaksa, dynamic auto akan terhubung ke mode terang dan kabelnya menjadi mode terang. Oke, lanjut ke implementasi Dynamic Trunking Protocol. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah switch yang terhubung dengan kabel interface FA01. Pergi ke switch, lalu ketikkan enable, lalu ketikkan show interface FA0 switch port. Di sini dapat diperhatikan ada administrative mode dan operational mode. Administrative mode adalah mode yang akan kita gunakan atau yang akan kita jalankan. Lalu operasional mode adalah mode atau hasil yang digunakan. Lalu ketika saya di sini akan mengkonfigurasi switch 3.
ketikkan switch port mode mic sire. Nah, jika ingin mengecek, ketikkan exit. Di sini ketikkan show interface FA0/1 switch port. Switch so Nah, di sini dapat diperhatikan administrative mode sudah berubah menjadi dynamic describable dan operational mode-nya sudah menjadi mode trunking karena dynamic auto yang bersifat menunggu dan dynamic dan trunk yang bersifat memaksa. Lanjut ke tag dan untag. Pergi ke Cisco, lalu ke simulation. Di sini saya akan mencoba mengirim paket dari PC 1 ke PC 5 yang berbeda switch. Lalu next. Nah, di sini terdapat bacaan switch 2. Pencet. Di sini paket ARP2 yaitu download queue yang artinya tag, dan ARP yang tidak ada .1q artinya untag. Oke, lanjut ke yang terakhir yaitu native VLAN. Pergi ke Cisco. Nah, native VLAN adalah paket yang tidak menggunakan tagged. Nah, di sini di switch 1 kabel interface FA010 dengan native VLAN 1. Oke, pergi ke switch 2 untuk melakukan konfigurasi native VLAN. Lalu masukkan kabel interface yang terhubung. Lalu ketikkan switch port terang native VLAN, lalu masukkan VLAN yang ingin dipakai. Setelah itu do show int terang. Nah, di sini kabel FA09 sudah menyala dan native VLAN menjadi 20 dan 1. Lalu kita coba tes ping menggunakan simulation. PC 1 ke PC 5. Oke, next. Kita lihat di switch
Nah, dapat diperhatikan switch layer 2 sudah berubah, yang tadinya .1Q menjadi Ethernet dan tidak menjadi tagged. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.